Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Endang Family. Bapak, Ibu, serta pemirsa sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan keberkahan. Kali ini saya akan menyampaikan macam publikasi ilmiah dan bukti fisiknya berdasarkan Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009, Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Seperti yang telah kita ketahui, untuk kenaikan pangkat seorang guru harus bisa mengumpulkan angka kredit. Dari mana angka kredit ini diperoleh? Angka kredit diperoleh dari kegiatan pertama pendidikan, kedua pembelajaran, ketiga pengembangan profesi guru pembelajar atau PPGB yang sering disebut dengan PKP. Kemudian yang keempat adalah penunjang. Apa itu PPGB atau pengembangan profesi guru pembelajaran? PPGB berisi yang pertama pengembangan diri, yang kedua publikasi ilmiah, yang ketiga karya inovatif. Untuk yang pertama pengembangan diri kemarin sudah kita bahas. Untuk jumlah angka kredit minimal yang dibutuhkan pada kenaikan pangkat dari golongan 3A ke 3B, pengembangan diri atau yang akan kita singkat PD, publikasi ilmiah dan atau karya inovatif yang akan disingkat PIKI. 3A menuju ke 3B, PD 3, karya inovatif 0. 3B ke 3C, PD 3, PIKI 4. 3C ke 3D, PD 3, PIKI 6. 3D ke 4A, PD 4, PIKI 8. 4A ke 4B, PD 4, PIKI 12. 4B ke 4C, PD 4, PIKI 12. 4C ke 4D, PD 5, PIKI 14. Dan 4D ke 4E yang merupakan ujung dari pangkat golongan seorang pegawai negeri sipil, yaitu PD 5, PIKI-nya 20. 4A ke 4B, 4PD 12 PIKI, minimal 1 laporan penelitian, 1 jurnal ber-ISSN. 4B ke 4C, 4PD 12 PIKI, minimal 1 laporan penelitian, 1 jurnal ber-ISSN. 4C menuju 4D, 5PD 14 PIKI, minimal 1 laporan penelitian, 1 jurnal ber-ISSN, 1 buku ber-ISBN. 4D ke 4E, 5PD 20 PIKI, minimal 1 laporan penelitian, 1 jurnal ber-ISSN, 1 buku ber-ISBN. Besaran angka kredit untuk karya yang dilakukan bersama, jumlah guru yang melakukan pembagian angka kredit, penulis utama, penulis bantu 1, penulis bantu 2, penulis bantu 3. Untuk 2 orang, penulis utama 60%, pembantu 1 40%. Apabila 3 orang penulisnya, utama 50%, pembantu 1 25%, pembantu 2 25%. 4 orang, penulis utama 40%, pembantu 1 20%, pembantu 2 20%, pembantu 3 20%. Pertanyaan dan jawaban. Bolehkah angka kredit hanya dari karya inovatif saja?
Untuk karya inovatif maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. Publikasi ilmiah atau yang sering disebut dengan KTI, karya tulis ilmiah, ada 10 macam. Definisi, kerangka isi, bukti fisik, dan angka kreditnya masing-masing akan dijelaskan. 1. Presentasi di forum ilmiah. 2. Hasil penelitian. 3. Tinjauan ilmiah. 4. Tulisan ilmiah populer. 5. Artikel ilmiah. 6. Buku pelajaran. 7. Modul atau diktat. 8. Buku dalam bidang pendidikan. 9. Karya terjemahan. 10. Buku pedoman guru. 1. Narasumber pada seminar atau lokakarya ilmiah atau kolokium atau diskusi ilmiah, angka kreditnya 0,2. Laporan hasil penelitian PTK, penelitian lain bidang pendidikan, angka kreditnya 4. Berupa buku yang diterbitkan ber-ISBN dan diedarkan secara nasional atau ada pengakuan dari BSNP, nilai angka kredit. Laporan hasil penelitian dimuat di jurnal ilmiah terakreditasi nasional, angka kreditnya 3. Laporan hasil penelitian dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi, angka kreditnya 2. Laporan hasil penelitian dimuat di jurnal ilmiah tingkat kabupaten atau kota, angka kreditnya 1. Tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan termasuk best practice, angka kreditnya 2. Artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di media massa tingkat nasional, angka kredit 2. Artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di media massa tingkat provinsi, angka kreditnya 1,5. Artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di jurnal tingkat nasional terakreditasi, angka kreditnya 2. Artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di jurnal tingkat nasional tidak terakreditasi atau tingkat provinsi, angka kreditnya 1,5. Artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di jurnal tingkat provinsi tidak terakreditasi atau tingkat lokal, kabupaten dan kota, angka kreditnya 1. Buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP, angka kreditnya 6. Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN, angka kreditnya 3. Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN, angka kreditnya 1. Modul atau diktat yang digunakan di tingkat provinsi, angka kreditnya 1,5. Modul dan diktat yang digunakan di tingkat kabupaten dan kota, angka kreditnya 1. Modul dan diktat yang digunakan di sekolah atau madrasah, angka kreditnya 0,5. Buku dalam bidang pendidikan yang dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN, angka kreditnya 3. Buku dalam bidang pendidikan yang dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN, angka kreditnya 1,5. Karya hasil terjemahan, angka kreditnya 1. Buku pedoman guru, angka kreditnya 1,5. Mari kita bahas satu persatu macam publikasi ilmiah tadi. Tetapi jangan lupa baca buku 4 ya. 1. Presentasi pada forum ilmiah. 1. Makalah di pertemuan ilmiah. 2. Isi makalah sesuai tupoksi. Bukti fisiknya, makalah yang sudah disajikan pada pertemuan ilmiah disahkan oleh kepala sekolah dan surat tugas. Ada surat undangan sebagai pembicara dari panitia pertemuan ilmiah. Ada keterangan atau sertifikat atau piagam. Kopi daftar hadir peserta, angka kreditnya 0,2. Kerangka isi makalah tinjauan ilmiah. Bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar. Bagian isi umumnya terdiri dari beberapa bab, yakni
Bab 1 pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat. 2. Bab kajian atau tinjauan pustaka. 3. Bab pembahasan masalah yang didukung data dari satuan pendidikannya. Yang harus dijelaskan dalam bab ini adalah ide atau gagasan asli penulis yang terkait dengan upaya pemecahan masalah di sekolahnya. 4. Bab simpulan. Yang ketiga adalah bagian penunjang, yaitu memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung. Jika artikel hasil penelitian yang dipresentasikan, maka sistematikanya bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, abstrak atau ringkasan. Bagian isi umumnya terdiri dari beberapa bab, yakni bab 1 pendahuluan latar belakang, bab 2 tinjauan pustaka atau landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup, simpulan dan saran. Bagian akhirnya daftar pustaka dan lampiran. Catatan penilaian. Makalah yang sama dapat dinilai jika dipresentasikan di tempat berbeda, bukti fisik masing-masing berbeda, peserta berbeda, waktu berbeda, asalkan asli tidak terdeteksi palsu. Sebaliknya, makalah berbeda dapat dinilai jika disampaikan dalam forum atau peserta yang sama tetapi waktu berbeda, bukti fisik berbeda, tidak terdeteksi palsu. 2. Laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian guru atau kepala sekolah di bidang pendidikan dilaksanakan di sekolah sesuai tupoksi, umumnya PTK atau PTS. Kerangka isi laporan PTK. Bagian awal, halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lampiran, dan abstrak. Bagian isi, bab 1 pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kemanfaatan hasil penelitian. Bab kajian atau tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab hasil-hasil dan diskusi hasil kajian, serta bab simpulan dan saran-saran. Bagian penunjang, daftar pustaka dan lampiran yang selengkap-lengkapnya. Rambu-rambu penilaian, PTK minimal 2 siklus, setiap satu siklus minimal 2 kali pertemuan. Tindakan tidak boleh berubah dari siklus 1 ke siklus 2. Materi boleh berubah dari siklus ke siklus, tapi jika tidak berubah, bisa dibolehkan. Lampiran. Lampiran harus lengkap. 1. RPP minimal 4 pertemuan tergantung siklusnya. 2. Contoh instrumen yang sudah diisi. 3. Contoh hasil kerja siswa. 4. Skenario tindakan atau bukti fisik tindakan yang dilakukan dalam PTK. 5. Daftar hadir siswa selama PTK atau minimal 4 pertemuan. 6. Foto pelaksanaan PTK harus sesuai dengan tema PTK-nya. Foto bisa masuk di bab 4 langsung dinarasikan. Bisa juga di lampiran asal jelas foto tiap siklus. 7. Surat izin penelitian dari Dinas Kabupaten. 8. Berita acara seminar PTK dan kelengkapannya. Bukti fisik laporan PTK. Laporan penelitian disertai berita acara seminar. Berita acara berisi keterangan tentang waktu, tempat, peserta, notulen seminar, dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta. Ditandatangani oleh panitia seminar atau kepala sekolah yang ditempati seminar. Peserta seminar minimal 15 guru yang berasal dari minimal 3 sekolah yang setingkat. Khusus SILN dan remote area hanya cukup di sekolah sendiri. Sekali seminar maksimal 3 PTK dari orang yang berbeda. Angka kredit 4. Laporan penelitian dapat juga dibuat A. Buku, B. Artikel ilmiah dipublikasikan di jurnal. A. Tingkat nasional dan terakreditasi, B. Tingkat provinsi, C. Tingkat kabupaten atau kota, D. Khusus SILN bisa mengakses ke jurnal ISSN di Indonesia banyak sekali. Contohnya buka web jurnal.unes.ac.id. Ini sudah memuat semua jurnal yang ada di semua perguruan tinggi se-Indonesia dan ini bebas diakses.
Laporan hasil penelitian diseminarkan dan disimpan di perpustakaan. Kerangka isi buku atau artikel jurnal ilmiah mengikuti persyaratan berlaku dalam penulisan buku atau jurnal. Bukti fisik buku. Buku asli dengan menunjukkan keterangan penerbit, tahun terbitan, serta nomor ISBN. Bila buku nasional ada pernyataan penerbit, bila buku BSNP ada buktinya. Sesuai kerangka buku pada umumnya. Angka kredit 4. Kerangka artikel hasil penelitian dalam jurnal ilmiah bagian awal terdiri dari halaman judul, abstrak atau ringkasan. Bagian isi umumnya terdiri dari beberapa bab, merupakan ringkasan dari bab-bab dari laporan penelitiannya, yaitu bab 1 pendahuluan atau latar belakang, bab 2 peninjauan pustaka atau landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup, simpulan dan saran, bagian akhir daftar pustaka. Bukti fisik jurnal. Jurnal asli ber-ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor. Jurnal terakreditasi ada keterangan akreditasi tingkat nasional. Jurnal tingkat provinsi atau kabupaten atau kota ada keterangan tentang hal itu. Angka kreditnya, jurnal nasional 3, jurnal provinsi 2, jurnal kabupaten atau kota 1, termasuk jurnal sekolah di SILN. Catatan menilai jurnal. Cermati jurnalnya, penerbit, susunan redaksi, alamat jurnal, ISSN lengkap barkode dan penerbitnya. Jumlah artikel dalam satu jurnal maksimal 12 artikel. Jurnal ilmiah terbit minimal 3 bulanan atau 4 bulanan atau 6 bulanan atau 1 tahun. Penerbit tidak boleh lembaga yang tidak bergerak dalam bidang pendidikan. Jurnal perguruan tinggi dinilai sebagai jurnal tingkat provinsi meski letak perguruan tinggi tersebut di kabupaten atau kota. Cermati isinya. Apakah artikel hasil penelitian atau artikel gagasan karena berpengaruh pada pemberian angka kredit. Lanjutan menilai jurnal. Artikel penelitian yang ditulis di jurnal harus disertakan laporan hasil penelitiannya. Kemungkinan tahun penelitiannya berbeda dengan terbitnya jurnal. Jika PTK ditolak karena kadaluarsa, jurnal juga ditolak. Jika PTK ditolak karena tidak asli, jurnal juga ditolak. Jika PTK ditolak karena tidak lengkap lampirannya, jurnal tetap dinilai. Jika artikel tidak sesuai tupoksi guru, maka jurnal ditolak, tidak bisa dinilai. 3. Makalah tinjauan ilmiah. Makalah yang berisi ide atau gagasan mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan atau pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya di sekolahnya. Makalah best practice. Kerangka isi makalah tinjauan ilmiah. Bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan. Bagian isi umumnya terdiri dari beberapa bab, yakni 1. Bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat. 2. Bab kajian atau tinjauan pustaka. 3. Bab pembahasan masalah yang didukung data dari satuan pendidikannya. Yang harus dijelaskan dalam bab ini adalah ide atau gagasan asli penulis yang terkait dengan upaya pemecahan masalah di sekolahnya. 4. Bab simpulan. Bagian akhir, memuat daftar pustaka dan lampiran data yang digunakan dalam melakukan tinjauan atau gagasan ilmiah. Lampiran 5B. Kerangka isi laporan best practice. Bagian awal terdiri dari halaman judul, lembaran persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran serta abstraksi atau ringkasan. 2. Bagian isi umumnya terdiri dari beberapa bab, yakni 1. Bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat. 2. Bab kajian atau tinjauan pustaka. 3. Bab pembahasan masalah yang didukung data berasal dari satuan pendidikannya.
Cara pemecahan masalah yang menguraikan langkah-langkah atau cara-cara dalam memecahkan masalah, termasuk hambatan-hambatan yang harus diatasi yang dituangkan secara rinci. Hal yang sangat perlu disajikan pada bab ini adalah keaslian, kejelasan ide atau gagasan, dan kecemerlangan ide terkait dengan upaya pemecahan masalah di sekolah atau madrasahnya. Uraian ini merupakan inti tulisan best practice. 4. Bab simpulan. 5. Bagian penunjang memuat daftar pustaka dan lampiran data yang digunakan dalam melakukan tinjauan atau gagasan ilmiah. Bukti fisik. Makalah tinjauan ilmiah. Makalah asli atau fotokopi dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah yang disertai tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah. Tanda tangan kepala perpustakaan beserta cap disimpan di perpustakaan. Makalah tinjauan ilmiah bukan artikel ringkasan PTK. Angka kredit 2. 4. Tulisan ilmiah populer. Tulisan yang dipublikasikan di media massa, koran atau majalah. Berisi pengetahuan, ide, gagasan, pengalaman penulis yang menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan penulis bertugas. Kerangka isi tulisan ilmiah populer. Kerangka isinya disesuaikan dengan persyaratan atau kelaziman dari media massa yang akan mempublikasikan tulisan tersebut. Bukti fisik tulisan ilmiah populer. Guntingan tulisan dari media massa yang memuat karya ilmiah penulis dengan pengesahan dari kepala sekolah. Pada guntingan media massa itu harus jelas nama media massa serta tanggal terbitnya. Bila berupa fotokopi harus ada pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan keaslian. Angka kredit tingkat nasional 2, tingkat provinsi 1,5. 5. Artikel ilmiah. Non-penelitian. Tulisan gagasan atau tinjauan ilmiah dalam bidang formal dan pembelajaran di satuan pendidikannya yang dimuat di jurnal ilmiah. Kerangka isi makalah tinjauan ilmiah dalam jurnal ilmiah. Ikuti kaidah selingkung. Bagian awal. Terdiri dari halaman judul serta abstrak atau ringkasan. Bagian isi umumnya terdiri dari beberapa bab, yakni 1. Bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat. 2. Bab kajian atau tinjauan pustaka. 3. Bab pembahasan atau masalah yang didukung data dari satuan pendidikannya. Yang harus dijelaskan dalam bab ini adalah ide atau gagasan asli penulis yang terkait dengan upaya pemecahan masalah di sekolahnya. 4. Bab simpulan. Bagian akhir. Memuat daftar pustaka. Bukti fisik artikel ilmiah non-penelitian. Jurnal ilmiah asli ada nomor ISSN. Keterangan akreditasi untuk tingkat nasional. Keterangan bila jurnal tersebut diterbitkan di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Angka kredit. Jurnal nasional terakreditasi 2. Jurnal nasional tidak terakreditasi atau tingkat provinsi angka kredit 1,5. Tingkat kabupaten 1. 6. Buku pelajaran, yaitu tentang pengetahuan bidang ilmu atau mata pelajaran bagi siswa. Kerangka isi buku mata pelajaran. Pengantar. Bagian pendahuluan. Daftar isi. Tujuan buku pelajaran. Bagian isi. Judul bab atau topik isi bahasan. Penjelasan tujuan bab. Uraian isi pelajaran. Penjelasan teori. Sajian contoh soal latihan. Bagian penunjang. Daftar kepustakaan, data diri penulis. Bukti fisik buku pelajaran. Buku asli menunjukkan nama penulis, nama penerbit, tahun diterbitkan, dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Angka kredit. Buku nasional lolos penilaian BSNP angka kredit 6. Buku dicetak penerbit ber-ISBN angka kredit 3. Buku tidak ber-ISBN angka kredit 1. 7. Modul atau diktat. Modul disusun sedemikian rupa sehingga pembacanya dapat menyerap sendiri materi. Diktat untuk mempermudah atau memperkaya materi mata pelajaran. Kerangka isi modul. Materi pada modul disusun dan disajikan sedemikian rupa
agar siswa secara mandiri dapat memahami materi yang disajikan. Modul umumnya terdiri dari petunjuk siswa, isi materi bahasan, uraian dan contoh, lembar kerja siswa, evaluasi, kunci jawaban evaluasi, pegangan guru atau tutor bila ada. Kerangka isi diktat, bagian pendahuluan, daftar isi, penjelasan tujuan diktat pelajaran, bagian isi, judul bab atau topik isi bahasan, penjelasan tujuan bab, uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, soal latihan, bagian penunjang, daftar pustaka. Bukti fisik modul atau diktat. Modul atau diktat disahkan oleh kepala sekolah atau madrasah. Bila ada tambahan pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, maka modul diktat diakui tingkat kabupaten atau kota. Bila ada tambahan pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, maka modul atau diktat diakui tingkat provinsi. Angka kredit tingkat provinsi 1,5, tingkat kabupaten atau kota 1, tingkat sekolah 0,5. 8. Buku dalam bidang pendidikan. Isinya tidak hanya untuk siswa, dapat berupa informasi pengetahuan dalam bidang pendidikan. Kerangka isi buku dalam bidang pendidikan. Pengantar, daftar isi, bagian pendahuluan, bagian isi dapat terdiri dari beberapa bab atau bagian sesuai isi pengetahuan yang disajikan. Bagian penunjang, daftar pustaka, data diri penulis. Bukti fisik buku pendidikan, buku asli yang secara jelas menunjukkan nama penulis. Secara jelas menunjukkan nama penerbit, tahun diterbitkan, serta keterangan-keterangan lain. Angka kredit, buku dicetak penerbit ber-ISBN angka kredit 3, buku tidak ber-ISBN angka kredit 1,5. 9. Karya terjemahan. Penerjemahan buku untuk menunjang proses pembelajaran. Bukti fisik karya terjemahan. Buku asli yang menunjukkan nama buku yang diterjemahkan, nama penulis, cover, dan daftar isi buku asli. Surat pernyataan dari kepala sekolah atau madrasah yang menjelaskan perlunya karya terjemahan untuk menunjang proses belajar mengajar. Angka kredit karya terjemahan 1. 10. Buku pedoman guru berisi rencana kerja guru dalam setahun mendatang. Dapat dipakai oleh kepala sekolah untuk mengevaluasi kinerja guru yang bersangkutan. Bukti fisik buku pedoman guru, pedoman kerja guru yang menunjukkan nama penulis dan tahun rencana kerja. Dilengkapi dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah yang disertai tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah. Setiap periode kenaikan pangkat yang dinilai hanya 1 buku pedoman guru. Angka kredit buku pedoman guru 1. Kerangka buku pedoman guru. Kerangka isi buku pedoman guru disajikan dalam bentuk makalah, diketik dan dibendel dengan kerangka isi sebagai berikut. Bagian awal terdiri dari halaman judul yang menerangkan identitas guru dan tahun kerja dari rencana kerja guru tersebut. Lembaran persetujuan dari kepala sekolah atau madrasah, kata pengantar, dan daftar isi. Lanjutan kerangka isi buku pedoman guru. Bagian isi umumnya terdiri dari beberapa bab, yakni 1. Pendahuluan yang menjelaskan tentang tujuan pembuatan rencana kerja tahunan guru tersebut, menjelaskan ringkasan target-target capaian yang diharapkan dicapai. 2. Rincian rencana kerja yang disajikan dalam satu waktu bulanan untuk selama setahun. Rencana kerja tersebut berupa rencana guru yang bersangkutan dalam meningkatkan kompetensinya sebagai guru, yakni kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. 3. Penutup yang menjelaskan ringkasan rencana kegiatan dan rencana target yang ingin dicapai. Bagian penunjang memuat lampiran yang menunjang rencana kerja tahunan tersebut, misalnya RPP, skenario kegiatan, dan lain-lain. Latihan menghitung angka kredit publikasi ilmiah berdasarkan Permen PAN dan RP nomor 16 2009, Permendiknas nomor 35 2000. Latihan 1. Busri mengumpulkan publikasi ilmiah berupa 2 buah laporan PTK yang telah diseminarkan di sekolah. 1 artikel PTK yang dimuat di jurnal tingkat provinsi. Berapa angka kredit dari publikasi ilmiahnya? Mari kita coba hitung. 2 buah PTK, 2 kali 4, 8. 1 artikel PTK di jurnal tingkat provinsi 1,5. 8 ditambah 1,5, 9,5. Mari kita lihat jawaban. Ternyata untuk artikel PTK yang dimuat di jurnal tingkat provinsi, angka kreditnya adalah 2. Jadi
jumlah kreditnya 10. Latihan 2. Hitung berapa angka kredit yang diperoleh. Laporan PTK jumlah 2, angka kreditnya masing-masing 4 berarti 8. Artikel PTK yang dimuat di jurnal tingkat provinsi 1, 2 berarti angka kreditnya 2. Diktat per semester 2 dari angka kredit 0,5 berarti nilainya 1. Tulisan di koran tingkat provinsi 1, jumlah kreditnya 1,5. Jadi mari kita hitung. Yang pertama di sini adalah 8 ditambah 2 10 ditambah 1 11 ditambah 1,5 12,5. Mari kita lihat jawabannya. 12,5 sudah betul. Kita lihat dulu. Oh ya, tadi adalah 2, adalah 6. 13,5. Pak Ari mengumpulkan publikasi ilmiah yang berupa 2 buah prasaran seminar ilmiah, 1 artikel PTK yang dimuat di jurnal tingkat provinsi, 2 diktat yang dipakai di sekolah. Berapa angka kredit ilmiahnya? Apakah memenuhi syarat untuk naik pangkat dari golongan 3D ke golongan 4A? Dari golongan 3D ke 4A dibutuhkan dulu 8 piki. Kemudian mari kita lihat 2 buah prasaran adalah 0,2 kali 2 0,4. 1 artikel PTK yang dimuat di jurnal tingkat provinsi adalah 2, jadi 2,4. 2 diktat dipakai di sekolah nilainya 1, jadi tadi 0,4 tambah 2 2,4 tambah 1 3,4, berarti belum memenuhi syarat ke 4A. Ini belum memenuhi syarat naik ke 4A. Bu Agnes mengusulkan angka kredit dari publikasi ilmiah yang berupa A. 1 buku pelajaran BISBN penulis pertama dari 3 penulis. 2. Laporan PTK telah diseminarkan di sekolah. 1 buku berbahan guru. 2 makalah tinjauan ilmiah. Berapa angka kredit dari publikasi ilmiahnya? Apakah memenuhi syarat untuk naik pangkat dari golongan 4A ke golongan 4B? Dari golongan 4A ke 4B dibutuhkan syarat wajib. Untuk angka kreditnya PIKI 12, syarat wajibnya 1 hasil penelitian dan 1 jurnal. Mari kita hasil laporan penelitiannya sudah ada. Ini ada 2, berarti memenuhi dulu. Kemudian untuk yang dijurnalkan ternyata belum, berarti dari sisi syarat belum memenuhi. Tapi mari kita lihat angka kreditnya sudah memenuhi atau belum. Ini bukunya BISBN 1, angka kreditnya 1,5 dari 3 penulis. Angka kredit 1,5. Laporan PTK 2,8, buku berbahan guru 1,5, makalah tinjauan ilmiah 2 kali 2 4 15. Jumlah sudah memenuhi 2 di atas 12. Tetapi syarat utamanya belum terpenuhi semua. Bu Nani mau naik ke golongan 4D, mengusulkan angka kredit dari publikasi ilmiah yang berupa A. 1 buku pelajaran BISBN dengan pengakuan dari BSNP. B. 2 laporan PTK telah diseminarkan di sekolah. 2 artikel ilmiah PTK dimuat di jurnal nasional terakreditasi. 1 buku pendidikan BISBN. Berapa angka kredit dari publikasi ilmiahnya? Apakah memenuhi syarat untuk naik pangkat ke golongan 4D? Mari kita lihat jawabannya. Dari syarat penelitian sudah memenuhi, baik dari hasil penelitian maupun jurnal sudah memenuhi. Jumlah kreditnya mari kita lihat sudah memenuhi atau belum. Ini buku pelajaran 1, angka kredit 6, jumlah 6. Laporan PTK 2 kali 4 8, artikel ilmiah yang dimuat di jurnal tingkat nasional 2 kali 3 6,
buku pendidikan BER-ISBN 1x33, jumlah total 23. Dari jumlah sudah memenuhi rangkaian di PKB terdiri dari publikasi ilmiah diantaranya dengan kita memperhatikan buku 4 dan buku 5. Buku 4 memuat apa isi dari publikasi ilmiah. Buku 5 bagaimana menilai publikasi ilmiah. Terima kasih untuk pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau PKB tentang publikasi ilmiah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.